Wajibkan dan dituntut untuk mengimani sesuatu yang gaib. Kita memiliki Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang gaib, yang kita nggak pernah tahu wujudnya bagaimana dan seperti apa. Yang boleh kita pelajari hanya sifat-sifatnya saja. Akan tetapi kita dituntut untuk berubudiyah, untuk beribadah, untuk menghamba kepada zat yang tidak pernah kita tahu bagaimana wujudnya, tapi kita rasakan kehadirannya. Zat yang nggak pernah kita tahu bagaimana bentuknya, tidak seperti agama yang lain. Agama yang lain dewanya terwujud, Tuhannya ada wujudnya. Tapi kita dituntut untuk menghamba kepada zat yang nggak pernah kita tahu bagaimana bentuknya seperti apa, tapi kita merasakan kehadirannya, merasakan nikmatnya. Ya, terutama nih yang benar-benar kita rasakan adalah kita rasakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa besar dan bahkan tidak pernah terputus. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala la tanhasir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita pengen nyoba-nyoba nih, pengen nyoba-nyoba menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain Allah mengatakan, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kata Allah, kalau ada seorang hamba pengen ngetes, ngitung semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau semua ranting pohon dijadikan penanya, yang kalau semua lautan dijadikan tintanya untuk jadi bahan menulis semua nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak ada akan yang mampu untuk menyelesaikan tulisan tersebut. Walau ji'na bimislihi madada, ranting pohon semuanya habis buat jadi pena tuh, pada rusak semua. Lautan tinta habis, kering karena buat bahan kita nulis, dan kita belum selesai nulis, Allah kasih lagi ranting yang baru, Allah kasih lagi tinta lautan yang baru, masih nggak cukup. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun dikasih berlipat ganda, dibanyakin lebih banyak, nggak ada satupun hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk menakar nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada manusia, wabil khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi umat Nabi saja itu sudah nikmat agung, nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena para anbiya, para rasul, kalau mereka tahu dari awal bagaimana nikmatnya menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, dan mereka diberi pilihan, maka mereka akan lebih memilih jadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Tapi karena takdir yang membawa mereka harus menjadi nabi dan rasul, akhirnya mereka nggak punya pilihan. Mereka diberi tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi Ustazuna Asif Saifullah juga mengingatkan kepada kita bahwasanya sebentar lagi insya Allah kita semua akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang mana perlu juga dalam waktu dekat ini, kurang lebih sebulan, sebulan lebih sedikit, perlu kita ingatkan perempuan-perempuan kita, istri kita, ibu kita mungkin, atau anak perempuan kita, saudari-saudari perempuan kita yang masih punya hutang puasa tahun kemarin, agar segera diselesaikan hutangnya. Jangan sampai nanti udah mepet mau masuk Ramadan baru dia bayar, baru dia qadha puasa tahun kemarinnya. Karena pasti setiap perempuan punya hutang puasa. Ada yang getol selesai Syawal langsung dibayar, ada yang entar-entaran. Nah, maka yang entar-entaran ini harus segera kita ingatkan, ya. Kalau perlu misalkan